Shalom, kali ini kita akan belajar tentang hidup berpengharapan. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, berikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi anak-anak sekalian, tema pembelajaran kita atau judul pertemuan kita pada saat ini adalah hidup berpengharapan, di mana terdapat pada 2 Korintus 4 ayat 8. Sebagai pengantarnya, pembelajaran ini mengajarkan kita untuk mengerti apa sih arti pengharapan. Di dalam iman Kristiani, hidup orang percaya bukanlah hidup yang sia-sia, terutama karena Allah sangat memperhatikan kehidupan orang-orang yang Ia sayangi. Pada saat ini, Ibu akan menceritakan tentang seorang tokoh, yaitu di kota Tagaste, yaitu Afrika Utara, tinggallah sebuah keluarga dengan 3 orang anaknya. Sang ibu bernama Monica dan sang ayah bernama Patricius, seorang penjabat tinggi di pemerintahan. Berbeda dengan seorang ibu, yaitu merupakan orang Kristen yang taat. Tetapi sang ayahnya itu sangat membenci Kristen. Bahkan ayahnya itu mau mencemooh istrinya sendiri jika melakukan ibadah ataupun karena taat kepada Tuhan. Di bawah pengaruh buruk oleh bapaknya, anak sulungnya pun hidup di dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Monica terlalu sedih, terus menasehati anaknya dan ayahnya. Anaknya tetap bandel. Melihat perilaku anak sulung itu, Monica tentu saja sangat sedih. Tetapi ia sabar. Ia terus membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus asa berdoa untuk mendoakan anaknya dan suaminya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar. Demikianlah doa dari Monica tersebut. Doa itu dinaikkannya bertahun-tahun dengan tekun dan tabah. Tetapi suatu hari suaminya sakit keras. Saat sebelum meninggal dunia, ia pun meminta untuk dibaptis dan pada saat itu dia bertobat. Sayangnya hal tersebut tidak membuat anak sulung mereka itu jadi ikut kepada pertobatan. Tetapi ketika anaknya berusia 29 tahun, anaknya itu tetap tidak berubah, namun Monica tetap tidak berhenti berpengharapan, di mana ia terus mendoakan anaknya. Saat pun tiba dia di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan seorang uskup, yaitu Uskup Ambrosius, yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Dan akhirnya tepat pada tanggal 24 April tahun 387, doa ibunya, yaitu Ibu Monica, yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu terjawab, di mana hari itu anaknya memberikan dirinya untuk dibaptis dan anaknya memiliki pertobatan. Jadi setelah anaknya bertobat, dan dapat kita ambil pelajarannya bahwa Ibu Monica tersebut tidak pernah kehilangan harapan dan tidak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Jadi, Ibu sekarang ingin bertanya, apa itu pengharapan? Dari cerita kita tadi, menurut anak-anak itu apa sih pengharapan? Jadi, pengharapan menurut KBBI adalah berasal dari kata dasar berharap, yang berarti memohon, meminta, keinginan supaya terjadi, dan sesuatu itu bisalah
hal yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Menurut kitab Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi, pengharapan itu akan sampai membuat kita mampu untuk bertahan dalam situasi yang sesulit sekalipun. Seorang yang memiliki pengharapan harus selalu tabah dan sabar. Kita belajar tentang makna hidup berpengharapan. Sekarang ibu akan menceritakan tentang seorang tokoh pada bangsa Israel, di mana setelah Salomo wafat, kerajaan Israel itu terpecah dua. Jadi kerajaan yang pertama itu adalah di mana mereka itu sudah tidak berharap lagi kepada janji-janji Allah. Sedangkan yang kedua, itu mereka tetap taat kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan tetap yakin akan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi, adalah kelompok kedua ini bernama Simeon. Di dalam Lukas menyebutkan bahwa Simeon ini adalah orang yang benar dan yang saleh yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Tetapi Simeon tidak putus asa. Walaupun mereka sudah disiksa, sudah ke pembuangan Babel, tapi mereka tetap berpengharapan, terutama Simeon. Jadi, karena pengharapan Simeon itu dilakukannya dengan tabah, dengan sabar, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan pada akhirnya dia bertemu dengan bayi Yesus, dan semua pengharapannya itu yang dia harapkan terjadi. Jadi pengharapan Simeon tadi tidak sia-sia. Jadi sekarang apa sih pentingnya memiliki harapan? Jadi anak-anak sekalian, dari Simeon ini kita belajar bahwa sangat penting untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh kepada keyakinan akan janji-janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sesulit apapun. Seorang yang memiliki pengharapan harus selalu tabah, sebab pengharapan akan memberikan kita alasan untuk bergerak maju. Dan bukan berdiam diri, kaku, bukan ya. Jadi harus bisanya pengharapan itu seumpama dengan sepeda motor. Atau sekarang ibu akan menjelaskan, ibu sedang menyediakan media dan ibu akan menjelaskan seberapa pentingnya kita berpengharapan. Oke? Jadi di sini ibu memiliki media, yang dimana media ini menceritakan bagaimana kita harus terus berharap kepada Tuhan. Ya, di sini adalah seorang gambar orang yang bernama, kita buatlah namanya di sini Sahni. Jadi ketika dia ingin sampai kepada pohon pengharapan, yang dimana pohon pengharapannya ini adalah diterima di sekolah unggul, lulus dengan nilai terbaik, juara umum di sekolah, dan orang tua sehat dan diberikan rezeki yang secukupnya. Jadi bagaimana Sahni ini ingin sampai ke sini? Padahal dapat kita lihat ada beberapa rintangan. Yang pertama, jalan ditutup, jembatan rusak, melewati jembatan, melewati batuan. Tidak semudah kita langsung sampai, tidak langsung kita sampai kepada yang kita inginkan, tetapi memiliki proses-proses terlebih dahulu, memiliki langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai keinginan kita. Misalnya, Sahni yang di sini terlebih dahulu pergi ke jalan ini, tetapi jalannya ditutup. Ketika Sahni memang sudah putus asa, maka dia tidak akan sampai kepada pohon pengharapan ini. Tetapi Sahni terus berusaha. Dia pergi ke jalan yang sebelah lagi. Tetapi di sana juga ada jembatan yang rusak, di mana jembatan rusak ini tidak dapat membuat Sahni sampai kepada pohon pengharapan. Selanjutnya, Sahni tidak putus asa.
dia tetap kuat, dia tetap bersemangat untuk sampai kepada pohon pengharapan ini. Jadi, dia pergi ke arah jalan di sini, di mana memang ada batu-batuan, tetapi Sahni yakin bahwa dia bisa melewati bebatuan ini, supaya dia bisa sampai kepada pohon pengharapan. Jadi, dia terus berjalan dari jalan ini, hingga dia melewati jembatan, dan hingga dia sampai ke pohon pengharapan ini. Jadi demikianlah betapa pentingnya kita berpengharapan, di mana kita lebih semangat, supaya kita lebih gigih untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi, sama dengan Simeon, jika dia berputus asa, maka dia tidak akan bertemu dengan bayi Yesus. Begitu juga dengan Monica. Ketika dia tidak berusaha mendoakan anaknya, tidak gigih mendoakan anaknya, tidak menasehati anaknya, maka anak-anaknya atau suaminya tidak akan memiliki pertobatan. Karena pergumulan dari Ibu Monica kita tadi, kita dapat pelajaran bahwa kita harus tetap berdoa, bersabar, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kita alami ketika memang kita tekun kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita. Terutama hendaklah kita, anak-anak sekalian, taat kepada orang tua ya. Jadi anak-anak sekalian, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pentingnya berpengharapan dan apa yang pelajaran yang kita dapat dari penjelasan Ibu tadi melalui tokoh Simeon, melalui Ibu Monica. Jadi sekarang ada tugas atau pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, menurutmu mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Yang kedua, bacalah Ibrani 6 ayat 19. Dan menurutmu gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika kita mendengar kata sauh yang kuat? Apakah orang yang sedang bingung memerlukan sauh yang kuat? Yang ketiga, berikanlah contoh yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Berikan alasan yang kuat mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan. Selanjutnya yang keempat, carilah ayat-ayat Alkitab di Mazmur 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan sumber pengharapan manusia, dan tuliskan kembali ayat-ayat itu dengan kata-katamu sendiri dan lantunkan sebagai nyanyian penyerahan diri kepada Tuhan. Kamu bebas memilih melodi apapun dari lagu lain dan ayat-ayat lain. Oke? Demikian pembelajaran kita. Jadi sebelum kita menutup, Ibu rangkum ya. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat ataupun lambat. Pengharapan itu yang memungkinkan kita untuk selalu tabah dan berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa berpengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa, pantang menyerah, meratapi diri sendiri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan yang sulit kita alami tadi. Keteguhan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Jadi, demikian pembelajaran kita satu hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat anak-anak resapi, anak-anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita satu hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.